ekonomi, seringkali kita memikirkan produksi dan konsumsi sebagai hal yang rasional. Namun, Thorstein von der Veblen, seorang ekonom dan sosiolog dari Amerika Serikat, melihatnya dengan cara yang berbeda. Dalam bukunya yang terkenal yang berjudul The Theory of the Leisure Class, Veblen memperkenalkan konsep revolusioner. Konsumsi tidak selalu tentang kebutuhan, tetapi tentang menunjukkan status. Pada tahun 1857 di Wisconsin, Amerika Serikat, dari keluarga imigran Norwegia, dia menjadi salah satu kritikus terpenting dari kapitalisme modern. Sebagai seorang ekonom dan sosiolog, Veblen terkenal dengan analisis sosial yang tajam, khususnya tentang perilaku konsumsi kelas atas. Melalui karyanya, Veblen menggambarkan bagaimana masyarakat, terutama kelas atas, lebih terfokus pada penampilan sosial daripada pada nilai utilitarian dari barang-barang yang mereka konsumsi. Salah satu ide paling terkenal yang diperkenalkan Veblen adalah konsumsi mencolok. Apa yang dimaksud dengan konsumsi mencolok? Ini adalah tindakan membeli barang-barang mewah bukan karena fungsinya, tetapi untuk menunjukkan status sosial. Bagi Veblen, orang-orang dari kelas atas seringkali membeli barang-barang mewah bukan karena mereka membutuhkannya, tetapi untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka mampu. Contohnya, membeli jam tangan mahal bukan untuk melihat waktu, tetapi untuk memperlihatkan prestasi dan kekayaan. Veblen juga memperkenalkan konsep leisure class, atau kelas yang tidak perlu bekerja keras untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Dalam pandangannya, kelas ini menggunakan waktu mereka untuk kegiatan yang tidak produktif, tetapi dianggap bergengsi, seperti menghadiri acara sosial, seni, dan budaya. Leisure class ini, menurut Veblen, lebih berfokus pada menjaga status sosial daripada berkontribusi langsung pada ekonomi atau produktivitas. Mereka menjalani gaya hidup yang mempertahankan status sosial mereka melalui konsumsi mencolok. Disinilah Veblen mulai mengkritik kapitalisme modern. Ia berpendapat bahwa masyarakat terlalu terobsesi dengan konsumsi simbolis dan tidak fokus pada inovasi atau produksi yang sebenarnya. Baginya, kapitalisme memotivasi individu untuk memperoleh kekayaan sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan sosial, bukan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai efisiensi ekonomi. Teori Veblen tentang konsumsi mencolok sangat relevan dalam konteks konsumerisme modern. Kita melihat bagaimana iklan dan media sosial mendorong orang untuk membeli barang-barang mewah atau menunjukkan kehidupan yang glamor, bukan karena mereka membutuhkannya, tapi untuk mendapatkan pengakuan dari validasi orang lain. Di era media sosial, konsumsi mencolok menjadi semakin kuat. Orang-orang memamerkan gaya hidup mereka di platform seperti Instagram, mempromosikan citra sukses dan kekayaan, meskipun kenyataannya mungkin tidak demikian. Selain konsumsi mencolok, Veblen juga memperkenalkan konsep Confucius leisure, di mana waktu senggang yang dihabiskan secara mencolok menjadi simbol status. Kelas atas seringkali menunjukkan bahwa mereka tidak perlu bekerja keras dengan terlibat dalam kegiatan seperti liburan mewah, bermain golf, atau kegiatan santai lainnya yang menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak waktu
Bagi Veblen, ini adalah bentuk lain dari simbol status. Orang-orang menggunakan waktu luang mereka secara demonstratif untuk menunjukkan bahwa mereka tidak perlu bekerja dan bisa menikmati hidup tanpa tekanan ekonomi. Meski karya Veblen ditulis lebih dari seabad yang lalu, teorinya tetap sangat relevan dalam memahami perilaku ekonomi dan sosial saat ini. Kita hidup di dunia di mana banyak orang mengukur kesuksesan berdasarkan penampilan, kekayaan, daripada kontribusi produktif atau inovasi nyata. Dalam banyak hal, kita melihat bahwa konsumsi mencolok masih mendominasi budaya konsumerisme modern dan kita bisa melihat dampak dari ini pada perilaku sosial dan ekonomi. Veblen memberikan pandangan yang kritis terhadap masyarakat kapitalis, menyoroti bagaimana konsumsi mencolok dan leisure class membentuk perilaku sosial. Teorinya membantu kita memahami bahwa dalam banyak kasus, konsumsi lebih tentang status dan simbol sosial daripada kebutuhan. Karya Veblen masih relevan hingga hari ini dan memaksa kita untuk bertanya, apakah kita membeli barang-barang